Sahabat SMK, selamat datang di podcast kami SK1B Berbagi atau bisa juga disebut dengan SMK 1 Buluran Sidoarjo Berbagi. Dengan saya Grace Theodora yang akan menjadi host di acara podcast kami ini. Baiklah Sobat SMK, di podcast pertama kita ini saya sedang didampingi oleh Kepala SMKN 1 Buluran Sidoarjo yaitu Ibu Dr. Randa Agustina MPD. Selamat pagi Ibu Agustina. Selamat pagi Bu Grace. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya, Ibu Agustina, sebelum kita masuk ke dalam podcast kita yang akan menyenangkan ini, boleh perkenalan dulu Kak Ibu. Saya pengen tahu nih lebih dalam profil Kepala SMKN 1 Buluran Sidoarjo. Saya Agustina, Kepala SMK Negeri 1 Budoran, ya yang sudah 2017 saya berada di sekolah ini sampai sekarang. Berarti sudah tahun kelima. Ya, Nah, tahun kelima. Tahun kelima, sudah spill dikit mungkin saya ya. Ibu Agustina ini adalah kepala dengan segudang prestasi. Gimana Ibu Agustina? Ada apa aja sih prestasi yang sudah Ibu dapatkan? Ya Bu Grace, sebetulnya saya sudah pernah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Saya juga pernah membawa sekolah yang saya bina mulai dari sekolah adiwiyata di kabupaten sampai menjadi sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional. Dan saya sebagai kepala sekolah berwawasan lingkungan tingkat nasional. Dan alhamdulillah untuk di SMK Negeri 1 Budoran saya bisa membawa sekolah ini menjadi sekolah unggul berprestasi tingkat nasional. Luar biasa. Selain sekolah unggul kita juga menjadi sekolah pusat keunggulan Ibu ya? Ya betul. Nah, gimana sih Bu? Boleh diceritakan sedikit perjalanan SMKN 1 Budoran menjadi SMK pusat keunggulan? Ya, SMK pusat keunggulan itu sebetulnya kita sudah berada di tahun yang ketiga ya. Dulunya itu kan SMK COE, jadi SMK Center of Excellence. Di dalam Center of Excellence itu memang kita untuk menjadi SMK COE itu kita harus beradu program dengan sekolah lain. Nah, beradu program untuk mewujudkan nantinya dalam jangka waktu 4 tahun kita harus membuat yang namanya roadmap 4 tahun itu sampai dengan nanti bisa mewujudkan SMK ini menjadi SMK Center of Excellence. Berikutnya alhamdulillah kita diseleksi dan bisa masuk sebagai SMK COE yang dilanjutkan menjadi SMK pusat keunggulan untuk tahun berikutnya. Jadi memang tidak secara tiba-tiba kita mendapatkan itu. Ada wawancaranya. Kami juga sebagai kepala sekolah itu harus menjadi CEO. Ya. Bagaimana kepala sekolah itu mempunyai kapabilitas sebagai manajerial di industri seperti itu. Jadi memang ini harus betul-betul beda dengan sekolah-sekolah yang lainnya yang bukan SMK Pusat Keunggulan. Luar biasa, ini udah tahun kedua Ibu ya? Untuk SMK PK tahun kedua. Tahun kedua. Untuk sektornya sendiri? Hospitality. Hospitality. Okay. Baik, bagaimana Ibu dengan hospitality? Berarti ada teaching factory yang yang diunggulkan mungkin untuk mendapatkan SMK PK sendiri. Iya, betul. Jadi salah satunya di dalam SMK PK itu memang salah satunya dilihat untuk teaching factory-nya ya. Karena memang yang namanya SMK itu harus punya teaching factory yang memang menjadi tempat belajar berbasis industri di sekolah. Nah, teaching factory yang ada di SMK di bidang hospitality kami punya edotel. Yang edotel ini insya Allah kami menjadi rujukan untuk pengelolaan edotel seluruh Indonesia. Dari Dirjen Pendidikan Vokasi waktu itu. Jadi banyak sahabat-sahabat sekolah yang datang juga di SMK 1 Budoran. Banyak yang studi tiru untuk pengelolaan teaching factory dari Sabang sampai Merauke sudah berada di sini. Terus juga dari beberapa pemerintah daerah provinsi dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia itu sudah ke sini. Terutama untuk belajar bagaimana pengelolaan teaching factory di bawah pengelolaan PPKPLUD. Luar biasa Bu Agustin. Baik Bu Agustin, ini kan berarti budaya industri sudah diterapkan di sekolah, betul Ibu ya? Berarti kan anak-anak ini harus menerima
budaya industri yang mungkin dulu mereka adalah anak SMP gitu kan. Penerapannya agar mereka itu bisa mengikuti kan harus menyenangkan. Kita Betul, juga harus betul. gimana caranya, ayo biar belajar bareng. Nah itu gimana sih Bu? Ya, Bu Kris mungkin zaman saya dan zamannya Bu Kris sudah beda ya untuk belajarnya dulu. Kalau saya dulu itu memang kayaknya dijajah ya, dijajah. Mungkin zamannya Bu Kris juga begitu juga ya, artinya bagaimana kita itu harus belajar dengan target-target yang kadang-kadang kita itu juga tidak suka dengan itu ya. Tapi kalau kadang hanya teori, kita tidak tahu praktek reanya kayak apa begitu ya. Tapi kalau sudah teaching factory, itu betul-betul anak itu langsung praktek, langsung menghadapi pekerjaan real yang ada di dalam teaching factory itu. Dan mereka sudah harus dihadapkan pada customer, jadi bukan dengan gurunya. Kalau dengan gurunya kadang ada kesalahan, bisa ditoleransi. Kalau misalkan itu sudah berhadapan dengan customer, komplain lah pasti dari customer kalau itu ada yang tidak sesuai. Nah itu bagaimana kita juga memberikan pengalaman anak-anak untuk bisa mengelola komplain dari customer. Itu memang beda antara sekolah yang mempunyai teaching factory yang sudah jalan, yang melayani customer secara langsung, itu memang beda. Dan anak-anak itu pengakuan dari industri itu sangat bagus begitu ya, sehingga pada waktu anak ini belum tamat itu kadang-kadang sudah dipesan, sudah diminta untuk menjadi karyawan di perusahaan. Dan itu ternyata pembelajaran berbasis proyek yang seperti itu lebih menarik daripada anak itu hanya diceritani oleh gurunya. Dia tidak menghadapi pekerjaan nyata, tidak ada tantangan untuk itu, ternyata itu jauh lebih menarik. Anak-anak bisa bekerja atau belajar mulai dari pagi, nanti sampai jam berapa dia bertugas, kayaknya dilakukan dengan senang, beda dengan yang mereka ada di dalam kelas, Bu Kris. Tidak terkungkung ya Bu ya? Iya betul. Iya. Ini kalimat senang tadi Ibu tadi tuh, Betul. saya langsung teringat sekolah menyenangkan Ibu ya. Betul. Dan sekarang tuh kita dengar ada kurikulum merdeka, itu ada kaitannya betul ya Bu ya. Nah, kurikulum merdeka sendiri menurut Ibu gimana nih Bu? Ya, kurikulum merdeka itu sebetulnya kan memberikan peluang besar bagi satuan pendidikan itu untuk mengelola sekolahnya berdasarkan semua sumber daya yang ada, bagaimana dengan potensi gurunya, potensi daerah di sekitarnya, potensi daripada anak didiknya atau peserta didiknya, ya. Sehingga sebetulnya antara satu sekolah dengan sekolah lain itu kurikulumnya pasti beda. Makanya ada yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ini pasti akan berbeda. Bahkan saya itu punya anggapan bahwa untuk konsentrasi keahlian itu pun kalau betul-betul ini Merdeka Belajar diterapkan, maka konsentrasinya antara sekolah satu dengan yang lain itu pasti beda, meskipun dalam program keahlian yang sama. Betul. Seperti Jadi itu. kita juga harus melihat potensi anak di sekolah satu dengan sekolahnya pasti beda. Betul ya Bu ya? Alamnya juga beda. Iya, dan kurikulum Merdeka itu kan harus menciptakan merdeka belajar bagi peserta didiknya dan juga merdeka mengajar bagi gurunya, begitu. Artinya harus sesuai dengan namanya nih, kurikulum merdeka. Gitu ya. Tapi jangan diasumsi bahwa kalau merdeka belajar itu siswanya bisa datang terlambat, bisa seenaknya sendiri dia masuk kelas, dia boleh untuk tidak mengikuti pelajaran, gurunya juga kalau dia mau ya mengajar, kalau enggak ya enggak. Itu bukan seperti itu lah ya Bu Kris ya. Jadi di mana di dalam Merdeka Belajar ini memang sekolah itu menjadi taman. Taman untuk dia bermain dan belajar. Tentunya antara anak SD, TK dengan yang anak SMK pasti beda caranya dia itu belajar dan juga bermain ya. Dan juga dia itu nanti untuk mendapatkan keilmuannya itu pasti akan berbeda. Artinya kalau
anak TK, SD, mungkin harus ada semacam ice breaking yang mungkin itu harus dikuatkan supaya itu. Nah, kalau anak-anak anak SMK itu bisa dikelola di dalam proses pembelajarannya supaya dia itu merasa belajar itu dengan senang, gitu ya. Jadi dia belajar sesuai dengan passionnya, tanpa tekanan dari gurunya. Dia menemukan sendiri apa yang menjadi potensinya dan semua permasalahan itu dia menemukan sendiri untuk jalan keluarnya. Dan untuk ini tentunya di bawah bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru itu, Bu Grace, tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi anak bisa akses dari berbagai media sosial. Terus guru itu sebagai coach, ya, jadi dia tidak lagi harus memberikan materi dari satu arah, tapi dia bisa mengcoach anak itu. Jadi proses coaching di dalam pembelajaran itu penting sekali. Nah, sampai anak itu menemukan sendiri caranya bagaimana, begitu. Nah, terus juga kadang guru juga sebagai fasilitator. Jadi anak itu belajar itu dengan tanpa tekanan. Dia selalu berharap besok untuk ketemu gurunya. Karena guru tidak boleh memarahi, Bu Grace. Tidak boleh, guru tidak boleh memarahi. Guru killer udah nggak ada lagi Tidak ya, Bu ya? ada, tidak zamannya. Karena kalau nanti anak itu dimarahi, itu tidak akan selesai untuk kenakalannya ataupun apa yang tidak sesuai itu tidak akan selesai. Bahkan dia akan tertantang untuk melakukannya lagi. Iya. Terus pada waktu misalkan kita itu ada anak terlambat, kita marahi dengan berbagai pola yang lama, ya kita hukum. Setelah dihukum, dia pasti melengos tidak mau melihat gurunya karena dia jengkel. Dia jengkel. Dia kecewa dengan gurunya. Tapi pada saat ada apa nak, kamu terlambat. Bagaimana ini nanti untuk supaya kamu tidak terlambat lagi. Bagaimana efeknya apabila kamu terlambat. Cita-citamu apa. Bisakah kamu mengejar itu dengan cara seperti ini. Akhirnya dia menemukan sendiri. Setelah selesai proses coaching itu. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, terima kasih Bu, selamat siang, saya akan kembali ke kelas dan insya Allah besok tidak melakukan lagi. Itu yang terjadi. Karena anak tersebut dididik dengan kasih sayang, Betul. maka outputnya juga melahirkan anak dengan penuh kasih sayang ya Bu ya? Betul. Dan penuh selalu rasa hormat, menghormati, segan terhadap guru dengan perlakuan-perlakuan yang tidak kasar terhadap anak. Seperti itu. Baik. Kata kunci Ibu tadi kan berarti guru juga ya Bu ya? Guru. Pertama guru. Implementasi apa yang sudah Ibu lakukan terhadap guru nih Bu terkait dengan kurikulum Merdeka ini? Ya, untuk guru itu kan memang kadang-kadang kita menghadapi guru yang sulit untuk merubah paradigma. Padahal sebuah kurikulum Merdeka itu adalah perubahan paradigma dari guru. Seperti saya yang sudah sekian tahun menjadi guru, 30 tahun lebih ya jadi guru. Itu saya menemukan hal baru di dalam kurikulum Merdeka ini. Iya, di mana di dalam kita melakukan pembelajaran saat ini, ternyata sangat beda menghadapi anak-anak milenial zaman sekarang. Itu sudah tidak bisa dengan paradigma yang lama, maka merubah paradigma dari guru itu penting. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Tentunya kita harus memberikan masukan, memberikan pelatihan, baik berupa IHT, workshop, atau kita mendatangkan narasumber. Bagaimana guru itu menjadi coach? Itu penting sekali untuk diketahui dan caranya bagaimana, tidak hanya dia membaca tapi langsung dipraktekkan oleh coach yang profesional yang kita undang ke sini. Jadi dengan langkah-langkah seperti itu juga memfasilitasi guru juga dengan harus menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan yaitu oleh pemerintah ya untuk
platform Merdeka Merdeka Mengajar. Mengajar. Nah, itu guru ya harus mengetahui. Kadang-kadang kan kalau kita tidak memberikan arahan, juga kita tidak memberikan wacana ini loh, ada platform Merdeka Mengajar. Apa saja yang ada di dalamnya. Kita harus tahu begitu, sehingga guru itu pun akhirnya kita ajak untuk mengetahui. Nah, di situ sebetulnya guru itu sudah dibebaskan loh, seperti membuat perangkat ajar, sudah ada di situ, Ada tinggal video-video gitu ya Bu ya. videonya ada, bahan ajarnya ada. Tetapi kita sebagai guru ya harus memodifikasi itu sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Jadi tidak langsung itu kita terapkan. Tapi bagaimana seandainya kita mulai dari nol, pasti akan kesulitan guru. Itu sudah ada di situ sebetulnya. Tinggal gurunya mau apa tidak ya Bu, untuk Betul. ngulik-ngulik, untuk update teknologi. ya, Betul, Bu, di ya? situ sudah ada yang namanya berbagi. Guru berbagi, ya. Berbagi dengan bukti karya saya yang bisa disampaikan kepada para guru di seluruh Indonesia. Terus nanti bagaimana tanggapan-tanggapan dari guru yang lain. Nah, itu ada komunitas di situ juga begitu loh, Bu Grace. Jadi saya sangat berharap selain nanti perubahan paradigma itu juga bagaimana guru itu mempunyai semacam pengetahuan, keterampilan juga untuk IT yang sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang penting bagi seorang guru. Baik, berarti Begitu. sebelum kita merubah siswa, guru harus berubah Gurunya dulu. Kepala sekolahnya dulu harus belajar. Setelah tahu, mengajak gurunya. Setelah itu saya pun sebagai kepala sekolah itu harus memberikan contoh-contoh bagaimana sih seperti pada saat kita rapat koordinasi hari Senin. Itu ada guru, gimana ini caranya ya? Kan kita menerapkan untuk kolaborasi antar guru. Tidak hanya pada guru sesama mapel, tapi kolaborasi untuk mata pelajaran produktif dengan mata pelajaran yang non produktif. Ya, misalkan agama, PKN. Pada saat anak itu melakukan sebuah proyek, itu bisa semua guru itu terlibat di situ. Bagaimana mengenai bahasa Inggrisnya, bagaimana mengenai percakapan yang muncul di situ. Apa saja yang harus diketahui oleh anak-anak tentang bagaimana memperkenalkan diri dan sebagainya. Itu sebetulnya bisa berkolaborasi di situ. Namun itu perlu contoh. Kadang-kadang guru itu bingung, ya apa ya memulainya begitu ya, memulainya itu bagaimana. Dan itu insya Allah kita sudah tahun kedua ya, mudah-mudahan ini nanti anak-anak kita yang kelas 11, kelas 10 itu sudah dikelola seperti itu oleh Bapak Ibu guru, dan saya sebagai kepala sekolah harus bisa menjamin itu jalan. Iya. Pelan-pelan tapi pasti ya Bu. Pasti, Iya. iya. Tadi kan juga Ibu bahas project ya Bu ya. Betul. Nah, untuk orang tua nih Bu, orang tua zaman dulu kan belum ngerti project itu apa, kurikulum merdeka ini tuh gimana. Nah, Iya. selain guru, berarti kan harus kedua itu adalah orang tua. Caranya Ibu nih, pendekatan orang tua, implementasi kepada orang tua seperti apa? Iya. Penting nih Bu Grace ya, karena untuk membentuk karakter anak yang menjadi prioritas di dalam anak itu nanti bermasyarakat, bekerja, ini tidak bisa hanya dimunculkan di sekolah ya. Gimana nanti juga itu harus muncul dari lingkungan keluarganya. Nah, di dalam pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Ya, itu banyak sekali perubahan yang harus dimulai dari rumahnya. Ya, bagaimana mengkondisikan belajar putra-putrinya. Jangan lagi Bu Grace, nanti ada pemilihan konsentrasi keahlian, di mana itu yang minat itu orang tuanya. Contohnya, itu orang tua itu punya salon, ya. Dia memaksakan anaknya, kamu pilih ini untuk tata kecantikan rambut dan spa, misalkan. Nah, padahal anaknya tidak punya passion di situ, dia juga tidak ingin belajar di situ. Dia inginnya untuk di kuliner, misalkan. Orang tuanya memaksakan, apa yang terjadi? Ini nanti pasti drop out karena dia tidak belajar pada passionnya.
Ini harus diketahui oleh pihak orang tua. Ya. Terus yang kedua juga untuk orang tua itu harus memahami bagaimana mengelola anak milenial, ya, itu beda dengan pada saat dia itu masih masih belajar dulu. Orang tua itu harus tahu juga bagaimana cara menjadi coach bagi anaknya. Itu penting sekali. Jangan sampai ada penekanan, semacam paksaan-paksaan dari orang tua. Ya itu harus juga dilakukan oleh orang tua. Dan kita mengadakan parenting, Bu Grace. Dari anak kelas 10 dia masuk peserta didik baru, orang tua itu wajib mengikuti program GELI. Geli, Namanya. apa tuh Bu geli? GELI itu sebetulnya adalah singkatan dari Gerakan Kenali dan Beli Produk SMK Negeri 1 Buduran atau SK1B. Oke, geli, Ya. gerakan kenali dan beli produk SMK. Ya. Tapi sebetulnya di balik dia harus merasakan produk dan bagaimana dia tahu tentang produk-produk SMK. Contohnya ini Bu Grace. Oh, ini? Ini adalah Teaching Factory atau merupakan produk dari SMK Negeri 1 Buduran, Kopi Titik 1. Ini harus diketahui oleh orang tua. Anak-anak bisa membuat seperti ini loh. Iya Ibu ya, diajarin cara membuat minuman. Iya. Dan ini untuk bisa jalan Teaching Factory itu orang tua harus mengetahui cara belajarnya anak itu seperti apa. Edotel untuk bisa jalan 24 jam itu bagaimana cara belajarnya. Itu orang tua harus tahu. Jangan nanti orang tua itu menganggap kalau di Edotel itu pastilah dia berada di depan, di front office-nya dengan memakai baju yang keren seperti itu ya Bu Grace ya. Padahal di situ ada departemen lain yang harus dia belajar juga, misalnya di housekeeping. Nah, kagetlah dia kalau tidak tahu. Kenapa anak saya kok diajari untuk setrika, harus membersihkan toilet dan sebagainya. Padahal itu yang harus diajarkan kepada anak-anak sebagai suatu kompetensi yang dia harus punya. Yang namanya JM tidak langsung menjadi JM kan? Belajar dulu dari bawah ya Bu. Iya, itu harus diketahui oleh orang tua. Orang tua juga kadang-kadang juga tidak tahu Bu Grace. Kalau di sekolah ini juga sebagai sekolah pencetak wirausaha, di mana kewirausahaan itu juga merupakan salah satu profil yang harus ada, wirausaha ya. Itu yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk ini kadang orang tua yang tidak tahu ngapain anak saya disuruh jualan, sudah protes ke sekolah ya. Kadang-kadang juga di dalam praktek kerja lapangan di mana anak-anak itu harus belajar sebagaimana budaya kerja yang ada di industri, orang tua kaget-kaget. Ngapain anak saya kok diperlakukan sebagai karyawan, itu kan siswa. Lah aneh kan? Padahal anak-anak memang dalam belajar sebagai karyawan dalam budaya kerja industrinya. Nah ini kalau tidak kita pahamkan lebih awal melalui program parenting, itu mereka juga akan menjadi kendala bagi kita. Betul. Nah tidak akan mendukung program dan kita tidak akan berhasil. Sampai saya juga ke orang tua juga menyampaikan, janganlah anak-anak itu hanya harus bekerja di daerah Sidoarjo aja misalkan. Nah, kalau keluar sudah tidak mau, orang tua sudah kalau dulu namanya orang tua yang Strict parents. Iya, seperti itu ya, tapi itu harus ditinggalkan begitu. Biar anaknya juga berkembang ya Bu ya. ya. Melalui program GELI ini pada saat orang tua itu merasakan produk Edotel, menginap di Edotel, malamnya itu kita adakan parenting.
Besok paginya itu kita perlihatkan semua proses belajar mengajar maupun apa yang ada di sekolah itu untuk diketahui oleh pihak orang tua. 2 tahun kita melakukan itu dan hasilnya sangat beda. Positif ya Bu ya? Positif Iya, sekali. belajar bukan hanya untuk siswa, tapi Betul. orang tua pun harus belajar ya Bu ya? Iya, karena mereka yang akan mendukung untuk keberhasilan putra-putrinya. Betul. Tidak hanya kita. Betul. Setuju sama Bu Agus ya Bu. Tadi Ibu sedikit ngebahas tentang titik satu kopi Bu, saya jadi aus sedikit. Gimana kalau kita minum dulu? Silakan Bu Grace. Nah, Ini adalah ini produk. macam-macam, ada kopi, ada non kopi. Ya, jadi ini merupakan produk yang sudah diuji, dijual baik secara online maupun secara Offline. offline. Iya. Oh, udah masuk di Gojek, di Iya, Grab sudah. juga ya Bu ya? Dan ini Pegawainya bisa siapa nih, Bu? bersaing. Anak-anak. Hmm. Ya, anak-anak sendiri, alumni juga berada di sini. Ya, semuanya untuk proses belajar dicicipin dulu. Oh, baik coba. Bu, terima kasih. Gimana? Nggak kalah sama merek sebelah Bu. Baik. Ya, ini bukti bahwa produknya SMK Negeri 1 Buduran bisa bersaing. Betul. Yang ingin membuktikan ini enak benar atau tidak, kami tunggu kedatangannya di titik satu kopi SMKN 1 Buduran Sidoarjo. Kita lanjut ya Bu ya. Tadi kan sudah orang tua, sudah guru. Nah sekarang nih, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berpusat pada murid. Betul. Betul. Peserta didik, gimana nih Bu? Implementasinya sendiri terhadap peserta didik kita? Ya, peserta didik kita itu datang ke sekolah ini itu harus mempunyai mimpi. Dia harus menemukan passionnya di sekolah ini. Ya. Kalau dia sudah menemukan passionnya, maka dia nanti akan belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi akan belajar di situ. Kalau sudah bakat dan minat itu ketemu, maka guru itu tinggal menggiring saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk para peserta didik kita itu harus diajarkan dalam sebuah suasana yang menyenangkan. Ya, di mana tidak ada tekanan dan sebagainya. Termasuk juga tidak boleh ada bully di sekolah. Tidak boleh ada bully. Baik itu yang dilakukan antar siswa maupun dengan gurunya. Nah, sehingga anak itu belajar di sini itu dengan betul-betul dia itu dimanusiakan sebagai manusia. Jadi dia tidak dalam suasana yang tertekan, dia itu bisa diterima oleh lingkungannya seperti itu. Nah, kalau dia sudah belajar dengan cara yang menyenangkan, Bu Grace, maka dia akan selalu ingin berada di sekolah. Itu yang kita harapkan. Dan alhamdulillah dengan cara seperti ini pelanggaran sudah tidak ada lagi atau ya minim lah kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Saya salut dengan kurikulum Merdeka. Dan saya salut bagaimana juga kurikulum Merdeka yang harus memerdekakan peserta didik. Yang ketiga Bu Grace, dia itu bisa belajar lintas minatnya. Atau mungkin dia kalau misalkan anak boga ingin belajar misalkan untuk kecantikan misalkan, tidak ada masalah untuk ini. Ya, jadi kalau memang passionnya berada di situ, kenapa tidak begitu ya? Dan kita juga tidak harus memaksakan anak-anak itu harus menguasai semuanya. Kita lihat apa yang menjadi potensi besarnya. Ini misalkan nanti ada yang konsentrasi yang menekankan pada kewirausahaan ya, misalkan pada pastry dan bakery begitu itu. Nah, itu nanti proyek yang akan dilakukan di kelas 12 setelah dia menerima pelajaran di kelas 11, maka dia akan melakukan proyek itu sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk dikembangkan. Dan itu yang menentukan siswanya, bukan gurunya. Begitu. Jadi saya berharap nanti anak itu, peserta didik kita itu, orientasi kita
di dalam pendidikan harus berpusat kepada kebutuhan peserta didiknya, bukan kebutuhan gurunya, bukan kebutuhan daripada sekolah, tetapi kebutuhan dari peserta didiknya. Iya Bu, makanya walaupun jurusan tata boga, belum tentu dia bakal bisa membuat semua masakan ya Bu ya. Betul. Siapa tahu passionnya dia, konsentrasinya dia adalah membuat makanan tradisional. Betul. Ya sudah, itu saja yang ditekankan gitu ya Bu ya, Bu kita Grace kembangkan. Kan, lihat kan, ada orang yang sukses hanya dia bisa membuat sambal. Ya, betul. Ya kan? Iya. Ada orang yang sukses hanya dia membuat kue lumpur. Betul. Nah, kenapa orang itu atau anak itu harus dipaksakan untuk berbagai berbagai produk Jenis yang makanan, nantinya iya. ternyata dia juga tidak menguasai itu, juga dia tidak passionnya di situ. Ini sampai nanti dia menemukan kekasan dari produknya. Itu yang akan menjadi project nanti di kelas 12. Ya, dari situ muncul inovasi baru. Inovasinya. Anak-anak boleh berkembang, berkreasi. Bu, ya. Betul. Luar biasa. Nah, itu Bu, dari panjang yang sudah kita obrolin ini Bu, pasti ada tantangan yang Ibu hadapi. Ya. Gimana? Apa aja sih Bu tantangannya? Tantangan kita, Bu Grace, yang menurut saya kalau sarana prasarana ada uang beli gampang. Ya. Tetapi tantangan yang terbesar adalah perubahan mindset. Baik perubahan mindset guru, perubahan mindset orang tua, itu merupakan tantangan kita. Karena itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan untuk merubah mindset. Ini yang menjadi tantangan kita. Bagi saya itu nanti yang terpenting kita harus ada yang namanya komunitas praktisi yang ada di sekolah. Ya, yang dimana di dalam komunitas itu para guru bisa berkolaborasi, bisa nanti saling tukar pengalaman di situ. Nah, untuk berkomunikasi sehingga ini nanti perubahan mindset itu akan muncul dengan sendirinya, begitu ya, dengan sendirinya. Karena memang kadang-kadang harus paksakan juga untuk merubah mindset itu, Bu Grace. Perubahan mindset kalau ditunggu lama, Bu Grace. Memang ini nanti perubahan mindset itu harus Pelan-pelan. dikelola dengan baik, dengan adanya supervisi yang baik dari saya sebagai pimpinan sekolah. Nah, itu mungkin perubahan mindset itu akan muncul dari para bapak ibu guru. Agen perubahan harus ada di sekolah. Agen perubahan kami itu ada guru penggerak, ada juga di sini komite pembelajaran. Nah, agen-agen perubahan itu nanti yang akhirnya akan mensosialisasikan, akan belajar bersama dengan para guru yang lainnya, dan itu nanti lama-lama insya Allah itu nanti akan berubah dengan paradigma baru sesuai dengan kurikulum Merdeka. Amin. Amin. Di dalamnya juga sudah ada harapan ya Bu ya, agar kedepannya kita bisa kolaborasi. Berarti kalau boleh saya simpulkan tadi Bu ya, Merdeka Belajar itu bukan merdeka tanpa batasan, tapi merdeka untuk berinovasi. Betul. Ya Bu. Ya. Untuk tantangan selanjutnya juga saya doakan agar tantangannya dapat teratasi. Nanti kita podcast bareng lagi. Untuk gimana sih Bu perkembangan yang kemarin, sudah ada perkembangan atau belum? Harapan Ibu ke depannya juga bisa kita gapai bersama ya Bu ya. Iya. Begini Bu Grace, memang ini kan sesuatu yang baru. Tentunya sesuatu yang baru itu pasti perlu waktu ya untuk nanti mencapainya. Dan ini memang kita harus itu tadi berbagi dan berkolaborasi. Nah, untuk berbagi itu kita sebagai SMK Pusat Keunggulan itu memang harus membagikan pengalaman kepada sekolah lain, dan itu sudah kita lakukan. Banyak hal yang kita lakukan, termasuk untuk berbagi mengenai pengelolaan teaching factory-nya, berbagi tentang implementasi kurikulum Merdeka, karena kita sudah start terlebih dahulu ya daripada sekolah lainnya mungkin. Nah, itu kita harus berbagi dengan sekolah lain. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, di podcast hari ini mungkin kita bisa sampai sini dulu Ibu Agustina ya. Nanti di podcast selanjutnya saya akan mengundang
mungkin Waka, wakil kurikulum atau wakil kepala sekolah lainnya untuk bisa menemani saya di sini. Silahkan. Iya. Silahkan. Mungkin sebelumnya terakhir Bu, ada yang mau Ibu sampaikan sepatah dua patah atau slogan atau bagaimana Bu? Banyak yang menarik Bu guys untuk nanti dijadikan episode-episode selanjutnya ya di SMK Negeri 1 Beduran yang mudah-mudahan ini nanti menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lain yang mungkin belum mengetahui begitu ya, atau mungkin kita bisa berbagi untuk itu. Harapan ya tadi ya, harapan. Harapan saya atau moto atau apa tadi? Slogan Ya, slogan atau apa? Saya sangat apresiasi terhadap kurikulum Merdeka karena saya sebagai guru, saya sebagai kepala sekolah, saya melihat ada perubahan besar untuk ini. Dan saya yakin untuk menjadikan anak-anak itu menjadi bisa diterima di masyarakat, bisa sukses, ya, itu pasti dimulai dari perubahan karakter. Karakter itu menjadi yang nomor satu. Nah, perubahan karakter itu sangat ditekankan di dalam kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa kita lakukan dengan baik dan ada perubahan besar di dalam pendidikan di Indonesia. SMK saya yakin akan semakin hebat, semakin bisa, dan SMK Negeri 1 Beduran akan semakin kompeten. Excellent. Baik, senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Agustina di pagi hari ini atau di hari ini Bu ya. Semoga kita bisa sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Kita berangkat bareng, kita maju bersama, kita berbagi bersama, berkolaborasi bersama. Saya akhiri untuk podcast hari ini Bu ya. Ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK yang 1 Beduran Kompeten. Excellent.